Di tahun 50-an, 51 terutama setelah si Sedap Maram rilis, itu kan jarang ya yang istilahnya menyebutkan bagaimana kontribusi Ratna sebagai sutradara gitu. Bahkan ada beberapa artikel yang menihilkan atau mengeliminasi namanya Ratna sebagai sutradara gitu. Ratna Asmara punya kecenderungan untuk memberikan tawaran-tawaran yang membuat hasil karya filmnya itu menjadi berbeda, dan beliau juga menyadari atensi membuat penekanan dramatis, khususnya relasi ibu dan anak di dalam film dengan kode close up gitu. Apa sebabnya? Pada malam kau datang meninggalkan anakmu. Istri Samsi pun membawa anaknya ke rumah sakit. Anak Samsi mati. Anakmu dengan anak Samsi seperti pinang dibelah dua. Ini adalah sepenggal dialog film Dr. Samsi. Berkisah tentang perjalanan emosional seorang dokter bernama Samsi yang merawat anak hasil hubungan gelapnya dengan seorang perempuan bernama Sukaisih. Film yang diproduksi tahun 1952 ini jadi salah satu tonggak sejarah penting perfilman tanah air. Film ini merupakan karya Ratna Asmara, sutradara perempuan pertama Indonesia. Tidak hanya duduk di kursi sutradara, Ratna Asmara juga turut berperan sebagai salah satu tokoh utama, Sukaisih. Hal saya dengan Samsi sudah tertutup dengan perkawinan itu. Dan lagi, buat apa kita membongkar hal yang lama-lama? Ratna Asmara lahir dengan nama Suratna di Sawah Lunto, Sumatera Barat, tahun 1913. Meski lahir di tanah Minang, ia berasal dari keluarga Jawa yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap seni dan pendidikan. Keluarganya bahkan berkecimpung di kelompok teater bernama Suhara Opera. Umi Lestari, kurator, peneliti, sekaligus dosen sejarah film Universitas Multimedia Nusantara menyebut, melalui Suhara Opera, Ratna bertemu calon suaminya, Abisin Abbas, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Anjar Asmara, penulis naskah drama kelompok sandiwara dengan reputasi internasional, Dardanella. Sebelum dia bertemu dengan Anjar, dia punya satu kelompok teater, tapi itu isinya keluarga dia semua. Namanya Suhara Opera, dan di teater ini Ratna bertindak sebagai tauke. Jadi tauke itu kayak semacam manajer ya yang ngurusin renderan ini itu supaya si kelompok teaternya itu bisa manggung. Nah, ketika mereka atau si Suhara Opera itu ada di Gombong, ketemulah sama Dardanella. Nah, ketika mereka ketemu, ya Anjar kayaknya naksir apa gimana gitu kan. Jadi akhirnya ya Anjar sama Ratna menikah gitu di tahun 31, bulan April tahun 1931 gitu. Dan gara-gara pernikahan ini Suhara Opera akhirnya merger ke Dardanella. Terus mereka gabung di Dardanella, dan Dardanella jadi makin besar ya, karena mereka mampu untuk tur Asia gitu kan, sampai Burma, kayak Cina, terus terakhir sampai India gitu. Tahun 1940, Ratna dan Anjar bergabung dengan perusahaan film The New Java Industrial Film atau The New JIF. Di bawah naungan perusahaan ini, Ratna Asmara membintangi beberapa film
di antaranya Kartina, Nusa Penida, Ratna Mutumanikam, dan Putri Rimba. Film-film ini mengangkat kisah-kisah dari budaya lokal hingga drama percintaan yang syarat pesan moral dan nasionalisme samar. Sebuah strategi kreatif untuk menyiasati sensor kolonial. Keputusan Ratna untuk berpindah ke panggung dari layar lebar menjadi langkah besar yang menempatkan Ratna sebagai pelopor perempuan di dunia perfilman. Bukan hal mudah bagi Ratna untuk menapaki dunia layar lebar internasional. Waktu dia ikut produksi film Bulu di tahun 1938, itu film produksinya Paramount Pictures yang khusus datang ke Singapura gitu. Dia terpilih gitu sebagai istilahnya aktor utama dalam film itu. Nah, sayangnya ketika film Bulu itu sudah selesai diproduksi di Singapura dan mau proses post-pro di Amerika gitu kan, dari pihak produser Paramount Pictures merasa bahwa kehadiran Ratna di situ dan kru ataupun aktor-aktor yang dengan kulit berwarna itu akan dianggap terlalu real itu untuk penonton di Amerika. Akhirnya Paramount Pictures memutuskan untuk menghapus semua adegan yang ada Ratna dan aktor-aktor dari kawasan Melayu ini. Ini menurutku cukup miris ya, efek dari rasialisme di tahun 1930-an gitu. Nah, mirisnya namanya Ratna itu masih ditempelkan di dalam poster film gitu. Jadi namanya saja yang digunakan tetapi tubuhnya tidak ada gitu. Itu kan istilahnya jahat ya, Masku. Sosok Ratna Asmara dikenal sebagai sosok serba bisa, perempuan yang berkarya dari dua sisi kamera. Padahal masa itu, perempuan nyaris tidak terlihat dalam proses kreatif perfilman. Dia jadi koreografer, terus jadi makeup artist gitu, bahkan mungkin setara dengan asisten direktur ya. Jadi dia yang memastikan, oh lokasi ini oke nih gitu untuk pengambilan gambar dan sebagainya. Jadi ada di berita di tahun 40-an bahwa Ratna itu berkecimpung di proyek ini gitu kan. Bahkan ya ngasih blocking atau ngajarin blocking ke aktor gitu. Yang dianggap sebagai film pertama film Indonesia, yaitu adalah produksinya oleh semuanya orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia, perusahaan filmnya dimiliki oleh orang Indonesia, itu film Darah dan Doa. Itu filmnya Pak Usmar Ismail tahun 1950. Pada masa kolonial, pembuatan film di Hindia Belanda memiliki dua misi. Pertama, sebagai koleksi dokumentasi sekaligus alat propaganda pemerintah Hindia Belanda. Kedua, bersifat menampilkan keindahan alam, kehidupan masyarakat lokal, dan kebudayaan masyarakat. Film ini dibuat untuk mencitra tanah jajahan agar dapat menarik investor asing di bidang pariwisata. Sugar Nadia Azier, Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta menyebut, film pertama yang diproduksi di Indonesia adalah Lutung Kasarung tahun 1926. Film bisu ini diadaptasi dari cerita rakyat Sunda dalam bayang-bayang kolonialisme. Lutung Kasarung itu 1926. Film ini dianggap sebagai film pertama yang diproduksi di Indonesia dengan cerita tentang Indonesia gitu. Tapi produsernya, PH-nya, perusahaan filmnya gitu, dan juga sutradaranya bukan orang Indonesia. Yang dianggap sebagai film pertama film Indonesia, yaitu adalah produksinya oleh semuanya orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia, perusahaan filmnya dimiliki oleh orang Indonesia, itu film Darah dan Doa. Itu filmnya Pak Usmar Ismail tahun 1950. Berarti antara 28 ke 1950 tuh gapnya juga cukup jauh ya gitu. Padahal tapi sebenarnya udah ada produksi film sebenarnya di situ gitu. Pada masa revolusi kemerdekaan,
kondisi perfilman nasional semakin terbatas. Perang, ketegangan politik menghambat kerja kreatif sineas Indonesia. Dalam periode sulit itu, Ratna Asmara hanya tampil dalam satu film, yaitu Jauh di Mata. Oke, jadi ini rekaman dari Wonder the World, itu kayak perusahaan film pas Perang Revolusi ya. Terus mereka punya multifilm, studio untuk bikin film propaganda. Sama satu lagi South Pacific Film Company, ini misalnya South Pacific Film Corporation. Dan di sini kayak ada info bahwa ini sedang berlangsung syuting film Jauh di Mata. Dan film Jauh di Mata sendiri kan dia disutradarain sama Anjar Asmara ya. Film Dr. Samsi merupakan adaptasi dari naskah drama yang ditulis Anjar Asmara saat masih bergabung dalam kelompok sandiwara Dardanella. Sempat akan difilmkan oleh rumah produksi di Kalkuta, India, namun akhirnya batal. Sampai akhirnya naskah tersebut berhasil difilmkan rumah produksi tanah air dengan Ratna sebagai sutradaranya. Film Dr. Samsi bukan film pertama Ratna sebagai sutradara. Sebelumnya Ratna telah menyutradarai film Sedap Malam yang dirilis tahun 1951. Menariknya, Ratna Asmara ini dia bekerja pertama kali di Persari, di perusahaan filmnya Jamaluddin Malik. Terus di sini ya Ratna itu membuat film Sedap Malam gitu. Di produksi awalnya itu di September 1950 dan filmnya itu rilis di 14 Februari 1951. Setahun kemudian, film keduanya bertajuk Musim Bunga di Selabintana disutradarainya. Sebagai sutradara, Ratna sangat produktif. Kepekaannya pada isu perempuan mempertajam kekhasan filmnya, baik secara visual maupun ide cerita. Di tahun 50-an, 51 terutama setelah si Sedap Malam rilis, itu kan jarang ya yang istilahnya menyebutkan bagaimana kontribusi Ratna sebagai sutradara gitu. Bahkan ada beberapa artikel yang menihilkan atau mengeliminasi namanya Ratna sebagai sutradara gitu atau pemilih. Ini ada poster Sedap Malam. Di sini sudah tertulis gitu kan, tertera bahwa Ratna Asmara itu sebagai pimpinan permainan gitu. Jadi kata sutradara di tahun 51 itu memang belum lazim ya digunakan sebagai atau untuk menyebut film director gitu. Ini di sini adalah foto adegan di Musim Bunga di Selabintana. Nah di sini Ratna tertulis sebagai Regi atau kependekan dari regisseur. Itu semacam bahasa Prancis untuk menyebut pimpinan dari sebuah pementasan gitu. Jadi mereka atau di tahun 51 masih menggunakan term dari teater gitu untuk menyebut si sutradara film. Film ketiga dan terakhir, kolaborasi Ratna dan Anjar adalah Dr. Samsi yang diproduksi tahun 1952. Film ini sekaligus menjadi penutup karya sejoli sineas yang populer di Indonesia ini sebelum akhirnya mereka bercerai. Ratna Asmara menolak berhenti. Dia justru melangkah lebih jauh dengan mendirikan rumah produksi Ratna Film. Hal ini semakin mempertegas posisinya sebagai perempuan pionir yang tidak hanya berdiri di balik kamera, tapi juga mengambil kendali penuh atas proses produksi film. Tahun 1953, Ratna merilis film Nelayan. Ia menggandeng Mokhtar Lubis, jurnalis dan sastrawan era 1960-an sebagai penulis naskah. Nah, produksi filmnya ini menarik karena Ratna itu nggak cuma pakai studio, tapi dia juga pergi ke pantai di kawasan Banten. Terus dia mengajak pemainnya untuk live in di kampung nelayan supaya mereka tahu
apa ya namanya, gestur nelayan yang asli itu kayak gimana gitu kan. Jadi kayak metode aktingnya seperti itu gitu. Dan terus film terakhir Ratna sebelum dia pergi ke Italia itu ada Dewi dan Pemilihan Umum. Jadi ini kayak semacam commission film gitu kan dari pemerintah, karena ini dibuat oleh PFN atau Perusahaan Film Negara. Jadi kayak campaign instruksional gitu, tapi juga fiksi gitu, dan itu diproduksi oleh PFN untuk pemilihan umum tahun 1955. Ratna Asmara punya kecenderungan untuk memberikan tawaran-tawaran yang membuat hasil karya filmnya itu menjadi berbeda, dan beliau juga menyadari atensi membuat penekanan dramatis, khususnya relasi ibu dan anak di dalam film dengan kode close up gitu. Perkembangan industri film Indonesia kian menunjukkan tajinya. Film tidak hanya menjadi medium hiburan, tapi juga media perjuangan, pendidikan, dan ekspresi kebudayaan. Salah satu momen penting yang mendorong pertumbuhan ini adalah ketika Presiden Soekarno menunjukkan perhatian besar terhadap seni dan budaya, khususnya film. Seperti dia udah berpikir ada konferensi Asia Afrika gitu. Dan ternyata di sejalan dengan itu juga sudah sebenarnya Indonesia sudah punya festival film Asia Afrika gitu waktu itu gitu. Nah itu akhirnya kebijakan-kebijakannya sangat pro terhadap pendidikan dan seniman gitu, dan banyak para tokoh-tokoh ini yang dikirim ke luar negeri untuk belajar, untuk kembali mengembangkan Indonesia. Gitu. Kalau sekarang sebenarnya setiap era pasti ada ya, dan mungkin tantangannya juga ada gitu ya. Tapi yang benar-benar presidennya atau negaranya concern terhadap seni budaya, sampai sekarang saya belum lihat presiden yang seperti Soekarno sih. Misalnya balik lagi bahwa ekosistem film itu bukan hanya dari produksi aja, tapi ada ekosistem lainnya yang mendukung. Nah ini yang sebenarnya harus jadi grand design-nya pemerintah gitu, bahwa kalau ngomongin perfilman untuk maju secara kuat gitu, ini yang sisi-sisi yang belum terisinya harus fokus gitu. Festival Film Asia Afrika (FFAA) hadir sebagai manifestasi nilai dalam Konferensi Asia Afrika yang dihelat di Bandung tahun 1955. Festival Dunia Timur ini jadi simbol perlawanan terhadap hegemoni budaya Barat yang saat itu didominasi film-film Hollywood. Soekarno mendorong lahirnya sinema yang merepresentasikan nilai-nilai bangsa, perjuangan rakyat, dan jati diri kebudayaan Timur. Nah, yang dapat jatah ke Italia itu ada Ratna Asmara dan juga sinematografer Dr. Samsi, kirim ke Italia untuk sekolah di Centro Sperimentale di Cinematografia atau Experimental Film Center atau Sekolah Film Nasional Italia. Nah, sayangnya Ratna itu tidak menyelesaikan sekolahnya gitu, karena keburu suami keduanya dia, yakni Sultan Usman Karim atau Suska, itu menjadi pres attaché di negara di Asia gitu. Kehadiran Ratna Asmara memberi warna baru sekaligus jadi pendobrak zaman. Dia jadi pemula bagi perempuan untuk turut berkarya dalam dunia film Indonesia. Semangat itu yang diwariskan dan terus dihidupkan oleh sineas-sineas muda perempuan, termasuk bagi Ersya Ruswandono, sutradara film dokumenter Merangkai Ratna Asmara. Merangkai Ratna Asmara adalah film kelima Ersya, sebuah karya yang diproduksi sepanjang Maret hingga November 2022. Saya tertarik untuk membuat film dokumenter ini karena saya rasa belum ada di Indonesia film dokumenter yang mengupas tentang sosok Ratna Asmara sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia ini.
Judulnya Merangkai Ratna Asmara karena sebenarnya kan kami mencoba untuk merangkai kisah dari Bu Ratna Asmara sendiri yang sebenarnya kami pun juga menemukannya secara fragmen demi fragmen gitu. Jadi di sini adalah cara kami untuk mencoba merangkumnya menjadi satu kisah supaya lebih mudah dinikmati oleh penonton di luar sana. Ersya tidak hanya jadi sutradara, dia juga merangkap sebagai produser dan direktur fotografi DOP. Bagi Ersya, menggambarkan sosok Ratna Asmara tidak mudah. Menyusun kisahnya di layar lebar berarti menggali kembali semangat zaman dan menerjemahkannya menjadi bahasa visual yang hidup dan bermakna. Cuman yang menjadi tantangan kami adalah sebenarnya karena film ini merupakan film sosok tentang Ratna Asmara, kami mencoba untuk mencari keluarga atau ahli warisnya memang bersangkutan. Tapi ternyata kami tidak menemukan satupun keluarga beliau. Ersya menuturkan, pembuatan film dokumenter Merangkai Ratna Asmara turut diinisiasi Kelas Liarsip, sebuah kelompok belajar virtual yang fokus pada pengarsipan film, restorasi, dan sejarah para puan dalam sinema Indonesia. Maret 2021, Julita Pratiwi mendirikan Kelas Liarsip dengan beranggotakan 6 orang perempuan dengan latar belakang beragam. Kelas Liarsip menerapkan berbagai pendekatan riset dengan metode kolektif dan historiografi feminis. Dengan cara ini, Kelas Liarsip berusaha merekonstruksi ruang yang selama ini mengaburkan peran penting Ratna Asmara dalam perfilman Indonesia. Kayaknya penting nih untuk bisa membaca Ratna Asmara dan kekaryanya, bagaimana penyutradaraannya, bagaimana beliau membuat pengadeganan, atau bagaimana beliau berakting di dalam film. Ratna Asmara punya kecenderungan untuk memberikan tawaran-tawaran yang membuat hasil karya filmnya itu menjadi berbeda, dan beliau juga menyadari atensi membuat penekanan dramatis, khususnya relasi ibu dan anak di dalam film dengan kode close up gitu, sesuatu yang di zaman itu tuh jarang buat dieksplorasi, karena kalau melihat tradisi Ratna Asmara yang berangkat dari seni pertunjukan panggung, kode type of shot, long shot dan long take itu sering sekali gitu dipakai. Jadi saya merasa dia sebagai pembuat film itu cukup menjadikan ini sebagai ruang tumbuh ya. Tahun 1968, Ratna Asmara tutup usia. Dari sekian banyak karya yang pernah ia hasilkan, hanya satu film yang tersisa dan dapat disaksikan hari ini, yakni Dr. Samsi. Film hitam putih berdurasi sekitar 88 menit ini berhasil direstorasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek tahun 2023 lalu. Hingga hari ini, banyak pihak berupaya merestorasi dan menguatkan ketokohan Ratna Asmara dalam berbagai bentuk, termasuk kerja-kerja pengarsipan dan pendokumentasian yang telah dilakukan Kelas Liarsip sejak tahun 2021. Meski jejaknya terhapus sejarah, tapi sosoknya kian terang benderang melalui film dokumenter Merangkai Ratna Asmara dan buku Ratna Asmara, Perempuan di Dua Sisi Kamera.